Selamat datang di podcast hari ini. Kita bakal ngobrol tentang urban farming atau bertani di tengah kota. Topik yang lagi naik daun banget ya belakangan ini. Iya, urban farming itu unik sih. Siapa sangka, di tengah gedung tinggi dan jalanan macet, masih bisa nanam sayur sendiri? Betul banget. Bahkan banyak apartemen sekarang punya kebun mini di balkon. Menurut kamu, kenapa sih orang kota mulai tertarik bertani? Salah satunya karena kebutuhan makanan sehat. Banyak yang pengen tahu asal-usul sayurnya, jadi lebih percaya kalau nanam sendiri. Aku juga lihat, selain soal kesehatan, urban farming itu bisa jadi hobi yang menyenangkan. Kayak terapi di tengah padatnya kota. Setuju. Merawat tanaman bisa bikin pikiran lebih rileks setelah kerja seharian. Plus, seru banget kalau panen sayur dari kebun sendiri. Tapi tantangannya juga nggak sedikit ya. Ruang terbatas, sinar matahari kadang kurang, belum lagi polusi udara. Benar. Tapi sekarang banyak solusi kreatif. Misal sistem hidroponikan yang nggak butuh lahan luas dan bisa diatur di dalam ruangan. Menarik ya, jadi meski cuma punya balkon sempit, tetap bisa panen selada atau tomat. Bahkan ada yang bikin rak bertingkat di dinding supaya bisa tanam lebih banyak. Hemat tempat banget. Aku pernah lihat teman yang tanam kangkung di botol bekas air mineral. Kreatif banget kan? Wah, itu inspiratif. Selain ramah lingkungan, biaya juga lebih murah. Jadi nggak perlu modal besar buat mulai. Selain sayur, ada juga yang nanam rempah kayak daun mint atau kemangi, mudah tumbuh dan aromanya segar banget. Bener. Apalagi buat yang suka masak, punya rempah segar di rumah itu priceless. Bener-bener enak banget. Nah, ngomongin perawatan, menurut kamu tantangan terbesarnya apa sih? Konsistensi. Kadang orang semangat di awal, tapi lupa nyiram atau ganti nutrisi. Akhirnya tanamannya layu. Iya, aku juga pernah ngalamin itu. Makanya penting banget punya jadwal rutin, kayak alarm buat siram tanaman. Kalau dijadikan rutinitas, lama-lama jadi kebiasaan kok. Dan hasilnya juga memuaskan saat lihat tanaman tumbuh subur. Sebetulnya urban farming juga bisa jadi solusi buat masalah pangan di kota ya. Tepat. Kalau makin banyak orang nanam sendiri, ketergantungan sama distribusi makanan bisa berkurang. Apalagi di masa pandemi kemarin, urban farming jadi tren karena orang lebih banyak di rumah dan butuh aktivitas positif. Bener banget. Selain itu, urban farming juga bisa membangun komunitas. Kadang ada kebun bersama di lingkungan komplek. Seru tuh, jadi selain nanam, bisa tukar pengalaman, bahkan barter hasil panen sama tetangga. Ada juga yang bikin workshop kecil-kecilan, ngajarin anak-anak nanam. Dari kecil udah diajari cinta lingkungan. Wah, itu sih investasi masa depan. Anak-anak jadi lebih peduli dan paham pentingnya menjaga bumi. Setuju. Urban farming ini nggak cuma soal tanaman, tapi juga soal gaya hidup berkelanjutan. Kalau bicara dampak lingkungan, urban farming bisa bantu menurunkan suhu kota juga loh. Iya, tanaman menyerap karbon dioksida dan bisa jadi penyaring udara alami. Kota jadi lebih hijau dan sejuk. Selain itu, limbah dapur bisa diolah jadi kompos buat pupuk. Jadi, limbah berkurang, tanaman subur. Betul. Banyak manfaatnya dan bisa dimulai dari hal kecil. Nggak harus langsung kebun besar. Nah, buat yang baru mau mulai, tips paling simple menurut kamu apa? Mulai dari tanaman yang mudah dulu, seperti daun bawang atau kangkung. Nggak ribet dan cepat panen. Dan pastikan tempat tanam dapat sinar matahari cukup, minimal pagi hari. Kalau di dalam ruangan, bisa pakai lampu khusus. Jangan lupa juga cek kelembapan tanah. Jangan sampai terlalu basah atau kering. Intinya, perhatian sedikit aja udah cukup. Kalau gagal, jangan kapok ya. Anggap aja belajar, nanti bisa coba lagi dengan cara baru. Namanya juga proses. Bahkan petani profesional pun kadang gagal panen kok. Ada nggak cerita lucu soal urban farming yang pernah kamu alami? Pernah. Waktu nanam cabai, ternyata yang tumbuh malah rumput liar. Baru sadar setelah 2 minggu, lucu juga. Haha, aku juga pernah. Waktu panen selada, ternyata dimakan ulat duluan. Jadi belajar harus rajin check down. Dari pengalaman itu, kita jadi tahu pentingnya teliti. Tapi, serunya justru di situ ya, ada tantangan dan kejutan. Bener. Urban farming mengajarkan banyak hal, dari kesabaran sampai kreativitas. Bahkan bisa jadi inspirasi bisnis kecil-kecilan. Banyak yang jual hasil panen atau bibit online. Menarik ya? Selain dapat hasil, juga bisa berbagi dengan orang lain. Siapa tahu, bisa jadi peluang baru. Intinya, urban farming itu fleksibel. Bisa buat hobi, edukasi, sampai jadi sumber penghasilan tambahan. Nah, sebelum kita tutup, ada pesan buat pendengar yang tertarik mulai urban farming. Coba aja dulu, jangan takut gagal. Mulai dari kecil, nikmati prosesnya snipers, dan siapa tahu jadi kebiasaan baru yang seru. Setuju banget.
Urban farming bukan cuma soal menanam, tapi juga soal membangun koneksi dengan alam, bahkan di tengah kota. Yuk, kita mulai bergerak. Tanam satu pohon hari ini. Siapa tahu, esok kota kita jadi lebih hijau dan sehat. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan selamat bertanam.